Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat peserta kajian fikih Ramadan yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-17. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar zakatul fitri atau zakat fitrah bahasa kitanya. Pertama, penulis mengatakan mengapa disebut dengan zakat fitrah gitu. Kenapa disebut dengan zakat fitrah? Penulis mengatakan karena zakat itu adalah wajib dan salah satu zakat yang harus ditunaikan adalah zakatul fitri atau zakat fitrah. Dan zakat fitrah artinya adalah zakatnya jiwa agar bisa menjadi suci kembali. Jadi fitrah itu ya jiwanya kita ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir itu dia lahir dalam keadaan di atas fitrahnya, di atas kesuciannya, di atas keislamannya gitu, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya gitu. Nah, maka zakat itu artinya mensucikan, ada tema mensucikan, tazkiyah itu ya. Tazkiyah itu artinya mensucikan. Zakatul fitrah mensucikan jiwa gitu. Jadi kenapa zakat fitrah disebut dengan zakat fitrah? Ya dia karena untuk yang dikeluarkan ini sebagai bentuk untuk mensucikan jiwa gitu. Yang kedua, hikmah disyariatkannya zakat fitrah itu apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan bayar zakat fitrah sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa dari kesalahan-kesalahannya saat berpuasa dan dari hal sia-sia yang ia lakukan pada saat puasanya. Jadi artinya hikmahnya apa? Kenapa kita harus melakukan zakat fitrah gitu, mengeluarkan zakat fitrah? Kenapa? Para ulama di sini sahabat, bahkan Abdullah bin Abbas beliau berkata bahwasanya zakat fitrah ini untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan Ramadan, juga untuk menghapus hal-hal yang sia-sia yang kita lakukan saat satu bulan kemarin kita berpuasa. Nah, ini untuk menghapus itu semua sehingga kita kembali kepada fitrah lagi, kesucian lagi itu. Yang ketiga, apa hukum zakat fitrah? Jumhur ulama baik yang salaf maupun yang khalaf, yang terdahulu maupun yang sekarang gitu, yang setelahnya mengatakan bahwasanya hukumnya adalah fardu. Allah Subhanahu wa taala fardu artinya wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atuz zakah." Artinya dan tunaikanlah zakat oleh kalian. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun berikutnya ada kurang lebih 15 pembahasan tentang tema zakat fitrah ini. Yang pertama adalah siapakah yang wajib bayar zakat fitri? Fitrah maksudnya zakat fitrah ini siapa yang wajib itu? Penulis mengatakan zakat fitrah ini adalah wajib bagi seorang budak, bagi seorang orang yang merdeka, baik laki-laki, wajib bagi laki-laki, perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Jadi baik wajib bagi dia yang budak, hamba sahaya gitu. Seorang hamba itu orang yang merdeka, setiap laki-laki dan setiap yang perempuan, kemudian anak kecil maupun anak dewasa. Dalilnya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah, yaitu 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi budak sahaya maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, dan yang kecil maupun yang besar dari kaum muslimin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju tempat sholat idnya. Gitu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kata Rasul wajib bagi 6 golongan tadi. 1 sok
kurma atau 1 sok gandum. 1 sok berapa? Badan Amil Zakat Nasional di negeri kita, Baznas Indonesia, mengatakan 1 sok itu setelah ditimbang maka dia jumlahnya kalau tidak 2,5 kilogram maka 3,5 liter gitu. Kalau tidak 2,5 kilogram berarti 3,5 liter gitu. Itu takarannya. Nah, kemudian apa hukum wanita mengeluarkan zakat fitrah? Boleh nggak seorang wanita melakukan zakat fitrah? Sini pertanyaan. Ada wanita yang memang belum menikah, nah maka dia masih di bawah tanggungan orang tuanya, maka orang tuanya lah yang bayar zakat fitrahnya. Bagaimana dengan istri gitu? Memang sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang istri itu wajib membayar fitrahnya sendiri gitu. Dia wajib bayar sendiri gitu. Karena atas dasar hadis tadi, laki-laki wajib, perempuan wajib, itu kan secara umum. Istri juga perempuan gitu, termasuk golongan perempuan, maka dia wajib. Jadi bukan suami yang wajib membayarkan zakat fitrahnya, tapi wanita itu sendiri, istri itu sendirilah yang wajib membayar zakat fitrahnya. Ini para ulama memang berbeda pendapat gitu. Imam Abu Hanifah mengatakan tetap wajib bayar sendiri, suaminya tidak wajib bayar, tidak wajib menanggung zakat fitrahnya sang istri. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah gitu. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pendapat jumhur mengatakan bahwa zakat istri itu adalah kewajiban suami gitu. Karena istri di bawah tanggungan nafkah suaminya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni gitu. Nah, jadi artinya memang para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan jumhur mengatakan bahwasanya istri itu di bawah tanggungan suami. Kalaupun mau bayar sendiri misalkan karena sudah memiliki pekerjaan dan lain sebagainya misalkan, maka itu sah-sah saja gitu. Yang ketiga, bagaimana dengan anak kecil, zakat anak kecil gitu. Apakah anak kecil bayar sendiri juga? Karena kan hadisnya tadi seperti itu, baik yang kecil maupun yang dewasa. Apakah diartikan anak kecil juga harus bayar zakat fitrahnya sendiri atau bagaimana? Nah, maka di sini Imam Ibnu Munzir mengatakan bahwasanya ulama telah melakukan kesepakatan ijma ulama bahwa anak kecil yang tidak punya uang maka ayahnya lah yang wajib membayarkan zakat untuknya gitu. Kalau dia sudah memiliki uang maka seperti istri tadi, boleh dia membayar zakatnya sendiri gitu. Kemudian apakah janin wajib bayar zakat? Janin, ada seorang ibu yang hamil gitu ya, apakah janinnya wajib dibayarkan zakatnya juga gitu? Karena memang ini tidak disebut dalam hadis yang tadi gitu ya, tidak ada kalimat janin gitu. Tapi para ulama membahasnya, bagaimana kalau ada ibu yang sedang hamil gitu, hamil yang masih muda atau hamil yang sudah tua misalkan gitu, usianya masih usia kehamilannya muda atau usia kehamilannya tua, itu bagaimana gitu? Jumhur ulama yaitu mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa janin itu tidak ada zakatnya. Ini jumhur ulama, salah satunya Imam Syafi'i rahimahullah taala, tidak ada zakatnya karena janin tidak bisa disebut dengan anak gitu ya, tidak disebut dengan anak kecil sehingga tidak termasuk dalam hadis. Kan kalau hadis anak kecil atau anak orang dewasa, maka janin tidak bisa disebut dengan anak kecil sehingga dia tidak masuk dalam hadis yang tentang siapa saja yang wajib bayar zakat. Ini pendapat jumhur. Akan tetapi pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwa ia membolehkan agar janin dibayarkan zakat, akan tapi tidak wajib. Jadi artinya adalah tidak wajib janin dibayarkan zakat karena tidak termasuk, tidak disebut dengan anak kecil yang dalam hadis tadi gitu ya, tidak disebut anak kecil sehingga tidak wajib karena dia janin bukan anak kecil gitu. Dan ada ulama yang membolehkan, jadi artinya boleh dibayarkan zakat, boleh juga tidak gitu. Apakah hutang menghalangi untuk membayar zakat? Imam Ibnu Qudamah mengatakan intinya seperti ini. Kalau memang pada saat itu sudah jatuh tempo dia harus membayar hutangnya, maka sudah, dia tidak perlu membayar zakat gitu. Justru dia menjadi orang yang berhak mendapatkan zakat gitu. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo harus membayar hutangnya, ini masih lama misalkan gitu ya, sedangkan dia punya uang lebih, maka dia wajib membayar zakat gitu. Wajib membayar zakat karena belum jatuh tempo dia harus membayar hutangnya gitu. Dan yang kemudian berikutnya takaran yang wajib dalam zakat fitrah. Takaran yang wajib dalam zakat fitrah tadi sudah kita singgung bahwasanya
satu sok ya, jumhur ulama Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad satu sok. Walaupun ada ulama lain seperti Imam Abu Hanifah boleh setengah sok. Karena satu sok itu kan kurma. Jadi ibaratnya ini satu sok itu seperti takaran kalau kita beli beras dulu ya, bulat seperti ini besi itu satu sok. Kalau beras kan isinya full gitu kan, lebih banyak timbangannya tuh satu sok tuh. Kalau diisinya kurma misalnya, isinya kurma kan otomatis masih banyak celah-celah gitu yang tidak terisi, tidak padat gitu. Sehingga nanti hasilnya ketika ditimbang akan berbeda gitu. Hasilnya pasti akan berbeda. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan kalau isinya beras gitu atau terigu maka boleh setengah sok gitu. Tapi ini yang jelas yang kita ambil adalah pendapat jumhur ulama, satu sok yang takarannya adalah kalau tidak 2,5 kg maka 3,5 liter gitu beras, makanan dari makanan pokok negeri tertentu gitu, tersebut. Kemudian apakah disyaratkan nisab zakat mal untuk membayar zakat fitrah gitu? Artinya kapan nih kita menjadi wajib membayar zakat fitrah? Apakah saat kita memiliki harta banyak, atau apa sih nisab dari sudah bolehnya, sudah wajibnya kita menunaikan zakat? Intinya begini teman-teman. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang jelas mereka mengatakan selama dia memiliki satu makan untuk satu harinya itu, punya makanan untuk satu harinya itu, kemudian dia punya lebih, nah maka dia wajib bayar zakat gitu. Tapi kalau dia untuk satu harinya saja dia tidak memiliki makanan gitu, tidak memiliki uang untuk bisa membelikan makanan satu harinya itu, maka tidak wajib bayar zakat. Jadi nisabnya dia memiliki satu makanan gitu, dia memiliki lauk pauk untuk satu harinya. Jika di hari wajib bayar zakat, misalkan nanti kita akan sebut wajib bayar zakat itu kapan, misalkan malam takbiran, pada saat hari saum terakhirnya itu dia memiliki cadangan makanan untuk satu harinya itu, kemudian dia memiliki lebih, nah maka lebihnya ini wajib dibayar zakatkan jika mencapai 2,5 kg itu beras. Walaupun memang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya enggak, yang wajib bayar zakat hanya orang kaya saja. Yang wajib bayar zakat hanya orang kaya saja ketika dia memiliki uang setidaknya antara 18 juta atau 45 juta, barulah dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, tapi yang diambil oleh penulis adalah pendapat jumhur ulama. Jenis makanan apa yang bisa dibayarkan sebagai zakat? Ringkasnya adalah para ulama menjelaskan bahwasanya makanan pokok yang dimakan oleh penduduk negeri setempat gitu. Karena memang ada ulama yang mengatakan enggak, harus yang disebutkan dengan hadis saja, kurma atau gandum, hanya itu saja. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang jelas jenis makanan yang biasa dimakan oleh penduduk sekitar. Kalau kita misalkan beras gitu, gitu. Atau kita bacalah di sini. Jumhur ulama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i berkata dari umumnya makanan negeri tersebut. Umumnya makanan negeri tersebut. Kalau mungkin ya kita beras lah gitu. Beras untuk menjadi zakat fitrah kita ini gitu. Karena nanti misalkan Imam Ibnu Qudamah mengatakan boleh kurma, boleh kismis gitu, boleh gandum gitu, boleh keju juga bahkan boleh di sini disebutkan. Kemudian kurma atau gandum gitu. Nah, kalau di Indonesia kan makanan pokok kita adalah beras, maka beras. Pembahasan berikutnya, apakah boleh mengganti gandum dengan terigu? Maksudnya apa? Kalau gandum itu kan masih berupa bijinya. Kalau terigu yang sudah menjadi terigu yang seperti kita lihat itu gitu. Jadi artinya berubah gitu. Yang tadinya lafaz hadisnya kan gandum, bukan terigu. Kalau gandum yang masih baru keluar, ibaratnya padi itu gabah gitu. Gabah yang dalamnya ada padinya gitu. Ada berasnya. Nah, apakah gabah kemudian dengan beras kan artinya berbeda. Ya, intinya walaupun sebagian ulama berbeda pendapat, tapi ada yang membolehkan lah. Tidak perlu
beras itu yang memang masih ada gabahnya. Enggak, beras yang sudah langsung, karena belum tentu orang yang berhak mendapatkan zakat ini memiliki uang untuk menggilingnya terlebih dahulu, sehingga baru bisa dia makan berasnya tersebut, sehingga itu menyusahkan. Sehingga kita mengambil pendapat yang tidak perlu yang masih ada gabahnya gitu. Kita yang sudah bisa langsung dikonsumsi saja oleh fuqara dan masakin. Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang gitu? Apakah boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Kita lihat para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Contohnya Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat dengan uang, melainkan harus dengan makanan gitu. Karena perintahnya jelas dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan semuanya makanan, tidak dengan uang gitu. Nah, ini pendapat jumhur, salah satunya adalah mazhab Imam Syafi'i. Akan tetapi pendapat Imam Abu Hanifah berbeda. Imam Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat itu dengan uang. Nah, maka yang biasa kita lakukan ini, ada yang dengan makanan atau ada yang dengan uang, tentu itu tidak keluar dari pendapat imam kita yang empat. Yang bayar dengan beras, ya itu ada pendapatnya ulama kita jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan Imam Abu Hanifah membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang gitu. Kapan waktu bayar wajib zakat? Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan wajibnya adalah pada saat terbitnya fajar di hari lebaran, waktu wajibnya. Karena nanti ada waktu sunnahnya gitu ya. Kalau waktu wajibnya, sudah wajib nih bayar zakat fitrah itu di pagi hari saat terbitnya fajar subuh di hari lebaran itu. Adapun Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i yang kedua dan Imam Malik bahwa waktu wajibnya adalah saat terbenamnya matahari di malam lebaran, malam takbiran. Maka itu adalah waktu wajibnya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan boleh enggak kita membayar zakat di awal Ramadan dan sebagainya gitu. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh membayar zakat fitrah sejak awal tahun gitu. Bahkan sejak awal tahun Imam Abu Hanifah membolehkan bayar zakat fitrah sejak awal tahun. Adapun Imam Malik harus di waktunya, karena zakat fitrah punya waktu khusus seperti sholat, maka tidak boleh dibayar di luar waktunya. Yang kita ketahui bahwasanya Imam Malik juga mengatakan malam takbiran itu adalah wajib waktu membayar zakatnya gitu. Imam Syafi'i itu tersendiri berpendapat boleh dibayar di awal bulan Ramadan. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi zakat fitrah beliau bayar di awal bulan Ramadan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan tidak boleh dibayar sebelum datang waktu wajibnya gitu. Kecuali sehari atau 2 hari sebelum waktu wajibnya. Nah, inilah yang biasa digunakan oleh kebanyakan kita kaum muslimin di Indonesia. Sehari atau 2 hari sebelum malam takbiran itu boleh dikeluarkan zakat fitrahnya gitu. Kita datang ke amil zakat itu di tempat RT kita, RW kita dan lain sebagainya. Sehari atau 2 hari sebelum malam takbiran itu diperbolehkan gitu. Walaupun memang waktu wajibnya adalah pada saat malam takbiran. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab kita, Imam Syafi'i misalkan mazhab negeri kita membolehkan membayarkan zakat fitrah sejak awal Ramadan. Kemudian apakah diperbolehkan membayar zakat setelah sholat Id gitu ya? Para ulama berbeda pendapat, dan ada yang masih membolehkan jika masih pada tanggal 1 Syawal, karena hadisnya umum bahwasanya kami mengeluarkan zakat di zaman Rasulullah di hari raya kami gitu. Artinya atas dasar ini jumhur ulama mengatakan masih boleh mengeluarkan zakat fitrah di tanggal 1 Syawal, di lebaran pertama, hari pertama gitu. Adapun hari kedua lebaran maka itu sudah haram, tidak boleh hukumnya membayar zakat di tanggal 2 Syawal, di hari lebaran yang kedua, hari kedua lebaran itu tidak boleh. Siapa yang berhak mendapatkan zakat fitrah? Para ulama ada yang mengatakan ya 8 golongan itu yang berhak mendapatkan zakat, dan ada pendapat yang lain bahwasanya zakat fitrah itu hanya dibagikan kepada fuqara dan masakin kaum muslimin saja gitu. Zakat fitrah mah gitu. Jadi ini pendapatnya Imam Malik, kemudian Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwasanya zakat fitrah itu hanya dibagikan kepada fuqara dan masakin.
Adapun pendapat jumhur ulama dari ulamanya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad mengatakan yang boleh disalurkan adalah 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat itu. Kemudian boleh juga membayar zakat kepada karib kerabat gitu. Kecuali yang di bawah tanggungan kita, seperti misalkan ayah kita, kemudian adik kita, kemudian anak kita, itu tidak boleh kita bayar zakat ke mereka. Karena itu menjadi tanggungan kita gitu untuk membiayakan mereka. Adapun misalkan paman, bibi gitu ya, saudara jauh misalkan sepupu, nah maka boleh jika mereka termasuk dalam golongan fuqara dan masakin, boleh kita memberikan zakat kepada mereka gitu. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.